seseorang yang mengatakan bahwa saya memiliki karomah, ini adalah sebuah karomah, saya pastikan itu kadzab. Itu kebohongan yang nyata. Karena seseorang yang memiliki karomah tidak akan pernah mengatakan bahwa saya memiliki karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, menanggapi kasus atau kejadian yang hari ini sedang viral di media sosial, baik itu di media sosial media YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain, ataupun di media TV, yaitu tentang perselisihan ataupun perdebatan pro kontra terhadap Gus Samsudin dan juga Marcel. Ini menimbulkan beberapa polemik yang terjadi di masyarakat, yang tentunya kita harus luruskan beberapa multitafsir dan juga kesalahpahaman berpikir tentang beberapa konsep karomah, beberapa konsep wali yang ada di masyarakat yang timbul akibat dari permasalahan ini. Nah, kenapa perlu diluruskan? Karena ini menjadi penting, ini menjadi rancu ketika notifikasi ataupun pemberitahuannya ini ataupun sumber literasinya ini tidak terukur, tidak terarah. Ini harus diluruskan dengan jelas karena berkaitan dengan akidah. Begini, Marcel dan Gus Samsudin ini adalah dua praktisi yang latar belakangnya berbeda. Nah, Gus Samsudin ini memframing dirinya adalah seseorang spiritual, seseorang aktivis atau penggiat supranatural, yang dimana membahas konten-kontennya itu adalah tentang hal-hal gaib, pengobatan dan lain sebagainya. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa dari dampak kasus yang terjadi hari ini menimbulkan pro kontra yang luar biasa, apalagi beberapa statement dari Gus Samsudin ini yang cukup luar biasa kontroversi. Satu adalah tentang karomah. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa yang dilakukan beliau itu adalah karomah, dan karomah itu tidak bisa diulang. Ini perlu diluruskan. Apa sebenarnya karomah itu? Karomah adalah suatu kejadian yang khawariqul lil adat. Khawariqul lil adat adalah kejadian yang bertentangan dengan kaidah adat, kaidah kebiasaan, atau kejadian yang luar biasa. Talazumnya api itu panas. Nah, ini tidak jadi panas. Ini kan khawariqul lil adat. Talazumnya bahwasanya orang dikikis atau disambar atau disabet atau digolok itu, bukannya irtibat ikisolnya itu harusnya luka. Nah, ini tidak. Nah, ini adalah salah satu khawariqul lil adat. Nah, namun konsep khawariqul lil adat itu tidak sesederhana apa yang disampaikan oleh Gus Samsudin. Nah, siapapun itulah. Nah, Gus itu kan gelar anak kiai atau apa, ini final dori perlu kita kaji apakah betul dia itu Gus, anak dari kiai dan lain sebagainya. Ini perlu final dori dalam nabrak kita, dalam pertimbangan kita, dalam penemuan kita. Keabsahannya ini harus dibuktikan. Nah,
konsep karomah, konsep khawariqul adat itu tidak semudah atau tidak sesimpel yang dibicarakan oleh Gus Samsudin. Karena karomah itu jelas diberikannya itu hanya kepada waliullah. Nah, saya tidak akan membahas bahwa Gus Samsudin itu seorang wali atau tidak. Karena yang tahu wali adalah wali lagi. Namun ulama mendefinisikan, mengumpulkan berbagai keterangan ciri-ciri kewalian dan syarat-syarat itu seseorang itu memenuhi kriteria sebagai waliullah. Wali sendiri menurut Jam'ul Jawami, keterangan dalam kitab Jam'ul Jawami ini adalah mantawala ta'atuh. Mantawala ta'atuh ini adalah orang yang setiap detiknya, orang yang setiap menitnya, yang selamanya taat kepada Allah. Tidak terjadi dalam satu menit pun dia maksiat kepada Allah. Di dalam kitab Kifayatul Awam halaman 42 dinyatakan bahwa menurut pandangan Usuluddin, jumhurnya ulama itu yang diriwayatkan atau yang disematkan oleh Yusa dari berbagai imam-imam Usuluddin, bahwa poin dasarnya itu ada 4 kriteria atau syarat gitu seseorang itu memiliki ciri kewalian. Yang pertama, di tengah kita bisa lihat bahwa wali itu al-awwalu ayyakuna arifan bi usuliddin. Seorang wali itu jelas beliau memahami, beliau mengerti tentang usuluddin. Beliau paham ilmu usuluddin. Beliau paham ilmu-ilmu aqaidul iman dengan dalil ijmalinya, dengan dalil naklinya. Beliau paham hal itu. Yang kedua adalah beliau mengetahui hukum syara. Nah, seorang wali jelas memahami konsep hukum syara. Artinya ini tentunya alama. Alama itu adalah orang yang menguasai berbagai fan ilmu. Baik itu tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, shorof, ma'ani, bayan, mantek gitu kan, bilaghah dan lain sebagainya. 12 fan ilmu dia kuasai. Yang selanjutnya, beliau adalah senantiasa melakukan ajaran dari syara itu sendiri. Gitu. Jadi wali itu tertaklid dan melakukan hukum syara. Nah, ini perlu pendalaman dan penjelasan yang dalam terhadap wali, tapi saya sampaikan 10 menit saja. Yang keempat adalah beliau selalu takut atau khauf gitu kan ya, terhadap Allah, kepada Allah gitu, dan tidak pernah lupa sekejap mata. Artinya tingkatan ini adalah tingkatan yang luar biasa gitu. Nah, sedangkan jelas bahwa karomah ini diberikan kepada wali. Dan saya yakini dan saya pastikan seorang wali itu tidak akan pernah mengungkap jati diri. Bahkan di dalam hikam, di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam beberapa kitab-kitab tasawuf, para wali itu, waruahnya itu, ketika sudah diketahui oleh masyarakat di sekitarnya bahwa beliau adalah seorang wali, dia pasti ujlah, berpindah tempat. Ujlahnya mau bidayah dan nihayah, beliau pasti ujlah. Karena menurut para wali itu, masa ketika dia bercumbu dengan Allah, ma'rifat kepada Allah, mukasyafah terhadap Allah, itu adalah hal yang sangat indah. Dan tidak ada lagi keindahan dan kenikmatan selain mukasyafah, musyahadah bersama Allah. Sehingga ketika datanglah gitu kan ya, masyarakat atau setempat mengetahui kewaliannya, beliau pasti akan berpindah tempat karena tidak nyaman dengan makhluk. Yang ada di hatinya adalah khalik. Yang kedua, biasanya para wali itu ketika ujlah sudah tidak bisa, datang ke sini sudah diketahui identitas dan lain sebagainya,
para wali itu lebih cenderung berdoa kepada Allah untuk cepat-cepat bersanding, diambil berpindah tempat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas saya pastikan bahwa seorang wali tidak akan pernah mendeklarasikan diri sebagai wali. Talajum dari karomah adalah kewalian. Seseorang yang mengatakan bahwa saya memiliki karomah, ini adalah sebuah karomah, saya pastikan itu kadzab. Itu kebohongan yang nyata. Karena seseorang yang memiliki karomah tidak akan pernah mengatakan bahwa saya memiliki karomah. Itu sama dengan artinya saya adalah seorang wali. Seorang wali tidak akan pernah berkata bahwa saya seorang wali. Jadi sudah jelas orang yang mengatakan bahwa saya seorang wali itu tentulah bukanlah seorang wali. Yang kedua, gitu kan ya, talajumnya wali adalah karomah. Karomah diberikan kepada waliullah akibat ketaatannya, akibat keistiqomahannya dalam taat. Kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Artinya kaidah ini mengatakan secara tidak langsung datangnya suatu karomah adalah keistiqomahan beribadah. Dari keistiqomahan beribadah, karomah gitu kan ya, itu tidak bisa saya bilang, tidak bisa didefinisikan dengan yang tadi A, B, C dan sebagainya yang saya rasa jelas itu tidak bisa diaku-akukan bahwa ini karomah. Itu pastikan. Saya pastikan sekali lagi bahwa saja orang yang memiliki karomah tidak akan pernah mendeklarasikan dirinya memiliki karomah. Karomah itu adalah wal karomatu amrun khariqun lil adat. Karomah adalah suatu kejadian yang luar biasa. Lil adati yadharu ala abdin zahiris yadharu ala abdin zahiris solahi, yang timbul dari hamba Allah yang nampak kelakuan maslahatnya. Jadi para wali itu memiliki kemaslahatan yang terlihat. Memang betul para wali itu menyembunyikan kewaliannya, baik dalam segi pekerjaan, dari segi profesi. Betul, para wali menyembunyikan kewaliannya. Tetapi kemaslahatannya itu terlihat. Profesinya apapun itu, kemaslahatan diri, kebaikan dirinya itu terlihat. Ketika kita berbicara dengan seorang wali, apabila ketika kita berbicara dengan wali, orang-orang alim itu akan paham bahwa dia adalah seorang waliullah karena memiliki ciri-ciri kewalian yang tadi. Di antaranya itu kemaslahatannya itu terasa, zahir kemaslahatannya. Berbicara dengan beliau hati menjadi sejuk, ibadah menjadi semangat, menjadi khusyuk, membawa ke arah kebaikan dari segi hal apapun. Jelas itu para wali seperti itu. Ini panjang sebetulnya ketika kita dijabarkan dengan panjang. Ya. Multazimin limutaba'ati nabi. Nah, wali ini mengikuti jejak langkah Nabi. Syariat itu tetap dipakai. Walaupun beliau sudah mukasyafa, musyahadah, hukum ruang dan waktu sudah tidak berlaku bagi beliau, tetapi beliau tetap mengikuti aturan syara. Ini para wali, gitu. Kemudian kulipa bisyariati masubi bisahihil i'tiqadi wal amali sholihi ulima biha aw lam yu'lam. Jadi i'tikadnya ini benar sesuai dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, karena tertaklif, beliau itu masih tertaklif oleh syara. Beliau itu tetap i'tikadnya sesuai dengan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian wali itu selalu berbuat kebajikan.
karomahnya dapat diketahui atau tidak. Ini menjadi dasar gitu bahwa ternyata karomah itulah kurang lebih yang saya definisikan, bukan yang saya definisikan, dari definisi para ulama yang saya sebutkan barusan. Sehingga bisa kita lihat bahwa Gus Samsudin hari ini silakan Anda nilai sendiri apakah sudah sampai dalam derajat kewalian, karena yang dibicarakannya adalah karomah. Nah, karomah itu ya yang tadi. Ini kan finaluri, pendekatannya ini harus persuasi, harus dibuktikan. Tidak bisa sekonyong-konyong bahwa ini karomah. Kalau mauna ya silahkan, itu mungkin. Tetapi kalau karomah, sekali lagi saya pertegas bahwa karomah finaluri, nah ini harus dilakukan pendekatan persuasif, itu kan, melihat keabsahannya, melihat gitu kan ya, kebenarannya. Kemudian harus kita bahas. Yang pertama, nah ini masuk ke dalam konsep hikmah. Di dalam berhikmah itu perlu diperhatikan ada 3 hal yang harus menjadi catatan atau pegangan. Satu adalah perilaku dari pribadinya dulu, orangnya dulu. Apakah orang tersebut soleh atau tidak? Karena ada 3 aspek ini yang harus saling mendukung. Yang pertama perilakunya, dia jelas harus soleh. Yang kedua adalah caranya. Apakah dia memakai aturan yang ada dalam syara, memakai Quran, memakai konsepnya sholawat, ataukah memakai konsepnya hijib, asror, saepi, kemudian hikayat-hikayat yang lain. Ini harus jelas yang dipakainya itu apa, caranya apa, torekatnya apa. Ini harus jelas keabsahannya. Kemudian dari hal ini pun ini masih panjang runtutannya. Ijazahnya benar nggak? Dia berguru tidak? Bergurunya pada siapa? Karena begini, di dalam hijib, di dalam asror, di dalam saepi, di dalam ilmu-ilmu hikmah yang lain, itu jelas ijazahnya itu harus bersanad sampai ke si pembuat hijib ini, sampai ke baginda Rasul. Ijazahnya ini harus bersanad. Ketika ilmu hikmah tidak berijazah, artinya kan sekarang banyak ini hijib anu, kemudian diklik lewat Google, puasa sendiri. Ini adalah gurunya setan. Hikmah itu harus berijazah. Ini pinadori. Yang ketiga adalah peruntukannya, tujuannya. Orangnya sudah soleh. Yang dipakainya tadi ayat-ayat Quran. Tetapi mungkin misalnya memakai ayat-ayat Quran itu untuk yang tadi, untuk hal-hal yang negatif. Ini pun menjadi batal. Padahal orangnya sudah soleh. Nah, kemudian bacaannya ini benar. Tetapi tujuannya yang ini, tidak untuk kebaikan. Nah, misalnya untuk memisahkan rumah tangga orang lain atau lain sebagainya, ini tetap juga batal. Konsepnya seperti itu. Ataupun yang tadi Quran, yang dipakainya adalah Quran dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan diantaranya. Yang kedua, yang ketiga, poin ketiganya adalah tujuannya sudah benar, tetapi orangnya tidak soleh. Ini juga tetap batal. Nah, kemudian faktor ketiganya misalnya tujuannya sudah benar. Faktor keduanya yang dipakainya sihir. Orangnya orang soleh, tapi dicampur adukan sihir dan juga misalnya ayat Quran. Ini tetap juga batal. Karena jelas wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini nggak bisa dicampur adukan. Misalnya bismillahi apa pakai kejawen dan lain-lain. Ini tidak bisa. Konsepnya ini harus saling berkaitan 3 hal ini. Nah, apabila pun ini bukan maunah, maka mungkin saja istidraj. Nah, istidraj ini adalah kepada mumin fasik. Itu panyungkun kalau kata orang Sunda, yang paling terakhir adalah oleh para musyrikin. Nah, ini dia disungkun ku Allah memakai i'anah. Nah, ini pun sama, baik i'anah, baik istidraj, baik karomah, baik hari ini mukjizat.
itu adalah khawariqul lil adat. Tetapi gitu, konsepnya itu jangan memakai karomah. Karena karomah ini finadhari khusus untuk para waliullah. Jadi janganlah menjustifikasi bahwa ini karomah dan sebagainya. Nah, dampaknya begini, akhirnya kan yang jadi kasihan itu adalah penggiat-penggiat spiritual yang lurus, yang ikhlas. Nah, ini membuat paradigma masyarakat hari ini terjadilah pembelahan pemikiran. Yang pertama, akibatnya adalah membohongkan dan tidak percaya terhadap hal gaib. Bahkan lamun gitu mah, kalau seperti itu mah berarti gaib teh nggak ada. Berarti kalau seperti itu mah ilmu-ilmu seperti itu tidak ada. Kalau seperti itu, kalau Marcel benar, berarti ini ilmu hikmah itu tidak ada. Nah, ini yang perlu diluruskan. Percaya kepada gaib adalah sesuatu yang mutlak harus kita percayai sebagai umat Islam. Alimul ghaibi wasyahadah. Kenapa? Karena Allah itu adalah gaib, yang maha gaib. Malaikat itu gaib, setan itu gaib, jin itu gaib. Ini yang mengakibatkan tergelincirnya. Nah, ini yang perlu diluruskan dari permasalahan Gus Samsudin ini, bahwasanya jelas bahwa gaib itu betul adanya dan perlu diimani dan diyakini. Namun betul yang tadi, tidak semua orang itu memiliki karomah. Karena karomah itu bukan untuk sembarang orang, itu untuk para kekasih Allah. Maunah itu untuk mukmin soleh. Nah, yang ini yang tadi banyak trik-trik sulap dan lain sebagainya yang hari ini dipakai menjadi penarik. Nah, ini masuknya ke mana? Ini mungkin istidraj. Masuknya ke kategori istidraj. Jadi jangan digeneralisir bahwasanya khawariqul lil adat itu semuanya bohong. Tidak semuanya bohong. Ada, tetapi mereka itu betul. Khawariqul lil adat itu tidak bisa diulang-ulang. Itu. Jadi sudahlah gitu. Kalau memang itu hanya konten, saya harap Gus Samsudin silahkan klarifikasi bahwa itu just konten. Tetapi kalau memang betul beliau adalah seorang mukmin soleh atau jauhnya beliau seorang wali, ya tunjukkan kewaliannya. Karena finadhari bagi kami yang memahami hal ini hanya lewat media sosial, ini hanya akan menjadi polemik saja bagi masyarakat. Itu. Kita bahas Marcel. Marcel itu beliau memiliki latar belakang pesulap. Dia seorang yang cukup mumpuni dalam bidangnya. Sebetulnya Marcel itu bukan tiba-tiba hadir, tetapi beliau sudah memang rajin mengungkap berbagai trik dari yang tadi duktan. Bahkan dulu sempat ramai itu di tahun-tahun yang lalu, beliau mengungkap tentang yang pesilat itu, yang pesilat bisa mukul, bisa nendang, bisa mukul mukul buah durian dengan tangan kosong. Beliau bisa yang itu, yang kasus nendang pakai nendang gas yang besar itu, dan pipa yang bisa diminum itu pun sama dia ungkap. Namun memang yang namanya konten ini terkadang membuat multitafsir, karena pembuktiannya itu finadhari, perlu dibuktikan, sehingga masyarakat pun baiknya itu harus benar-benar memahami bahwa apakah ini
entertain, apakah ini just konten atau memang fakta. Dan itu perlu sinadari, itu perlu pembuktian, perlu pendekatan persuasif yang jelas. Keabsahannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Banyak orang terjebak di ranah ini, banyak orang tertipu di ranah ini karena memang tipu dayanya ya seperti itu. Intinya bahwa hari ini saya berpikir dari kejadian-kejadian ini bahwa perlu adanya pelurusan, perlu adanya pelurusan paradigma berpikir untuk memahami sesuatu itu dengan utuh. Jangan ditelan dengan mentah sesuatu yang perlu dibuktikan sinador. Ini menjadi catatan besar bahwa memahami sesuatu itu harus dengan utuh, perlu dikaji lebih dalam, sehingga masyarakat kita tidak mudah terbuai oleh mimpi-mimpi halu, terbuai oleh sesuatu yang just konten. Tetapi saya tidak berkata bahwa Gus Samsudin ini adalah just konten, tidak juga, silahkan masyarakat menilai. Namun yang saya tegaskan hari ini adalah tentang karomah itu sendiri. Saya simpulkan bahwa seseorang yang mengatasdirikan, mengatasnamakan, mendeklarasikan bahwa dirinya seorang wali, jelas dia bukanlah seorang wali. Karomah adalah miliknya para wali. Seseorang yang dengan terang-terangan pun mengatakan bahwa ini karomah, saya pastikan jelas itu bukan karomah. Ini saya bisa mempertanggungjawabkan statement ini. Mari kita berdiskusi bersama, mari kita diskusikan bersama. Itu kalau memang teman-teman ada yang ingin paham lebih dalam tentang hal ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Dan satu lagi, betul, negara kita adalah negara hukum, maka setiap masyarakat memiliki equality before law. Dalam arti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Silahkan kalau memang Gus Samsudin merasa bahwa beliau dirugikan, beliau martabatnya dirugikan, nama baiknya dicoreng, itu silahkan ditempuh dengan baik. Begitupun De Marcel, kalau memang Bang Marcel ini merasa bahwa betul Gus Samsudin ini adalah penipu dan menipu, silahkan laporkan. Karena ini jangan hanya di medsos ramai, tetapi tindakannya tidak. Saya lihat hal ini harus dikawal bersama juga, supaya menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita, supaya menjadi edukasi yang baik untuk masyarakat kita, bagaimana hari ini kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Soparinjan. Terima kasih.